Oke, selamat pagi. Dengan saya Mada Karisma. Terima kasih sudah menyaksikan webinar dari kami. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Mada Karisma. Saya salah satu specialist product dan juga application engineer dan juga sales engineer yang merangkup area Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga area timur. Jadi yang berhubungan dengan CAD/CAM nanti bisa kontak dengan saya, bisa by email di madakarisma@gmail.com atau madakarisma@hid.co.id, atau nanti bisa kontak saya di nomor saya ya. Nanti saya akan sampaikan. Lalu juga pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai desain dan make anything dengan PDMC. Nah, apa itu PDMC? Yaitu Product Design Manufacture Collection. Artinya di sini karena mungkin Bapak dan Ibu sekalian mengalami kondisi yang ya sama-sama kita tahu di tengah-tengah pandemi Corona, pandemi virus, kita harus bisa lebih efisien untuk proses manufaktur tentunya, dan juga beberapa tim harus kita bekerja dari rumah gitu ya. Lalu bagaimana saya tetap akan bisa memberikan dan juga sharing apa yang saya punya, ilmu yang saya dapat, lalu juga mengenai teknologi di masa yang akan datang. Lalu merujuk ke product design dan juga manufacture collection ini, memang tujuan kita di mana menggabungkan dari beberapa software design terutama dan juga sedikit di CAM-nya. Nanti di mana ini cukup komplit karena ini paket yang sangat murah. Harganya di bawah ya 30.000 US dollar. Nanti detailnya bisa minta ke saya bagaimana mengenai harga. Dan ini cukup lumayan, mulai dari konseptual design sampai modeling, core cavity, lalu juga menghasilkan drafting, lalu terintegrasi dengan software CAD yang lain. Nanti saya akan tunjukkan detailnya di apa. Jadi ini cukup membantu kita untuk membuat suatu produk yang lebih baik, dan juga kita bisa menghasilkan produk yang lebih cepat. Nah, di situ tujuan kita. Lalu apa yang mungkin kita pernah bicarakan sebelumnya, di mana the future of making things, dan mengapa demikian, dan mengapa kita lebih banyak membahas ini, karena produk-produk saat ini dan juga yang diminta pasar itu memaksa kita untuk memikirkan kembali bagaimana kita bisa membayangkan dan juga mendesain, dan tentu bagaimana bisa memproduksinya dengan baik dan juga dengan cepat. Artinya desain kita juga harus lebih menjual produk itu sendiri, lebih bisa unik, lebih bisa user friendly gitu ya, lebih bisa untuk bisa mengembangkan dan juga bisa menjual brand kita. Nah, ini benar-benar yang harus kita lakukan saat ini, karena trennya berdampak pada konsep dan juga desain yang sudah kita buat untuk bisa dikonsumsi oleh beberapa orang di luar sana ya. Dan ini sangat mempengaruhi bagaimana mengkonsep suatu desain dan juga bisa menghasilkan suatu produk yang bagus. Nah, ini ada 4 situasi yang dimana kita harus merancang dan juga membawa tantangan bisnis kita dan bisnis Bapak Ibu sekalian, dimana bagaimana kita ya mungkin kita bisa sering mendengar dari customer gitu ya, bagaimana mencari cara untuk berinovasi ya, untuk mendapatkan waktu untuk bisa berinovasi, namun mungkin
mereka kesulitan untuk menemukan waktu. Artinya bagaimana kita berinovasi tapi tidak membuang waktu gitu ya. Lalu juga customer ingin mencari cara atau kinerja yang lebih baik untuk membutuhkan pemahaman yang cukup lengkap tentang bagaimana mendesain dan juga mengoperasikan software itu dengan mudah. Apakah hasilnya maksimal untuk di proses manufaktur atau di proses di mesin machining? Lalu apa yang kita harus lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam proses? Lalu juga apa saja yang cara untuk bisa lebih banyak menghasilkan bisnis atau menghasilkan peluang untuk bisa mempercepat proses pembuatan. Lalu bagaimana kita bisa memenangkan sistem bisnis kali ini gitu ya. Itu yang menjadi target kita. Nah, di mana solusi kita di software itu ada Autodesk Design Product Design Manufacturing Collection, artinya disingkat dengan PDMC. Di situ di mana kita bisa dapat yang pertama sales and bid, di mana configure to order, lalu juga ada design and engineering, di mana complete ada general design, conceptual design, mechanical design, simulation, lalu juga toleransi analysis, documentation gitu ya. Lalu ada production, di situ ada mold, tool and dies, jadi lengkap dengan standar dan juga standar part. Di situ ada factory design, lalu juga ada machining, lalu di sales and service ada additive manufacturing dan juga assembly, instruction dan juga visualization. Nah, di situ semua dirangkum dalam satu desain atau PDMC. Lalu di sini yang kita bisa tahu ada 3D Max untuk bisa promotion ya, 3D simulation gitu ya. Secara 3D simulation yang bergerak itu, lalu ada Fusion production, Fusion 360, di mana di situ untuk cloud kita bisa login dimanapun kita berada, di komputer kita berada dengan connection internet pastinya. Jadi build modeling di cloud system. Jadi kita tidak perlu membutuhkan suatu komputer yang tingkat hanya tinggi gitu ya. Lalu juga ada AutoCAD untuk 2D drafting secara, ya kita tahu semua mengenai AutoCAD. Lalu juga ada Inventor profesional, ada Inventor standar, lalu juga ada Inventor Nastran. Ya kita nanti akan detail untuk bicara di dalamnya. Lalu juga Inventor CAM, Inventor Nesting, lalu juga ada Fusion itu sendiri, lalu juga ada Revit Pro, lalu juga ada Nesting dan juga Nastran, dan juga Vault untuk data management. Nah, kesemuanya ini sudah include di dalamnya dalam bentuk PDMC. Ya, benefitnya apa dalam collection ini? Di mana sebenarnya di 3D modeling simulation, documentation, multi-axis CAM, lalu juga ini adalah kumpulan teknologi yang memungkinkan kita semua untuk terhubung dalam platform desain tunggal atau single solution untuk mengoptimalisasi proses dan juga mempercepat proses produksi, di mana juga kita bisa berinovasi, berikan waktu untuk lebih banyak berinovasi. Jadi artinya lebih cepat untuk bisa berinovasi, memanfaatkan tools yang ada di area sini tadi, dan kita bisa mendapatkan dampak yang positif untuk bisa merancang dan juga membuat produk. Lalu juga kita bisa terkoneksi dengan semua area, di mana kita bisa mengembangkan produk dari satu platform dengan didukung permodelan atau juga modeling 3D dengan tingkat profesional, dan juga simulasi, dokumentasi, lalu juga disupport dengan CAD/CAM. Dan juga kita bisa secara otomatis memanfaatkan data teknologi IA, cloud, dan juga mengurangi iterasi
dan juga mengoptimalkan toleransi dan memecahkan masalah teknik yang rumit dengan cepat, membuat desain yang siap untuk produksi dan bisa kita bisa produce untuk mengaktifkan dan pembuatan smart manufacturing dengan membuat CAD yang digital. Ya, kita juga ada inventor gitu ya, yang dimana kita bisa lebih cepat untuk bisa membuat produk desain dengan parametrik desain gitu ya, dan lain sebagainya di situ. Lalu yang pertama saya akan sampaikan apa itu desain dan engineering. Di dalamnya sudah include di sini mechanical design, yaitu konsep desain untuk 3D modeling, 2D dan juga 3D, itu kelas profesional, di mana permodelan ini cukup fleksibel karena menggunakan parametrik desain dan bentuknya cukup unik dan juga ikonnya mudah untuk digunakan, dipahami. Lalu juga kita bisa lihat di situ cukup banyak standar-standar untuk customize toolbar gitu ya. Lalu juga kita bisa menggunakannya dengan lebih mudah karena kita didukung dengan menggunakan e-logic. E-logic itu kita bisa membuat dengan customize data parametrik yang kita buat sendiri. Artinya kita bisa lebih luas menjangkau untuk bisa mempercepat pembuatan proses. Karena e-logic ini penemuan baru untuk sistem parametric design, sehingga kita bisa mempertahankan sistem CAD yang lain dengan menggunakan teknologi AnyCAD. Artinya kita bisa berkolaborasi nih. Misal kita membuat suatu assembly di data assembly A, B, dan C. Di produk A kita buat dengan Inventor, di B kita buat dengan software lain seperti PowerShape, AutoCAD, atau SolidWorks. Itu kita bisa gabungkan dengan AnyCAD. Artinya di situ untuk transfer, ekspor, import itu sudah tidak diperlukan lagi karena sudah bisa open source. Kita bisa buka semua file dari semua software. Lalu juga mechanical design, di sini kita bisa gunakan beberapa tools yang ada di AutoCAD tentunya dan juga Inventor, di mana begitu kita generate model 3D lalu kita jadikan 2D, secara otomatis model 3D yang kita rubah 2D-nya juga akan berubah. Nah, disitulah suatu teknologi baru yang mendorong kita untuk bisa bergerak dari 2D ke dalam 3D, sehingga semua kasus itu kita bisa analisa di 3D modeling yang kita punya. Lalu juga di situ kita juga didukung dengan edit manufacturing drawing dari AutoCAD dan juga Inventor. Di situ sudah disupport di dalamnya untuk 2D drafting. Lalu juga kita bisa lihat di sini untuk ini produknya cukup besar 1:1. Lalu juga dari 2D, dari 3D kita bisa open, lalu editing, dari 2D modeling. Di situ kita bisa koneksikan, kita bisa move dengan mudah, lalu juga membuat 3D dari 2D yang sudah ada di dalamnya ya, dari drafting. Kita bisa masukkan ke situ, mungkin draftingnya dari AutoCAD, lalu kita tinggal masukkan di dalamnya, extrude, move, mirror, lalu juga editing, solid gitu ya di dalamnya. Lalu di situ kita bisa edit state, edit, lalu juga kita buat simulasinya di dalamnya, cukup mudah dan juga cepat. Lalu juga ada design automation. Contoh kalau kita pembuatan berbasis seperti ini, kalau assembly gitu ya. Nah, seperti kita bisa lihat seperti pembuatan conveyor ya di sini untuk assembly, lalu juga reconfiguration, dan lalu juga efficient design, reuse, lalu juga kita bisa lihat kita bisa membuat suatu desain yang cukup efektif karena di sini kita ada ukuran conveyor size. Lalu juga kita buat satu, nanti dengan e-logic kita bisa gunakan untuk beberapa size tanpa harus membuat ulang di situ. Nah, di situ lebih banyak untuk bisa berinovasi. Lalu juga kita bisa mendapatkan desain yang cukup cepat. Lalu jika kita bisa menghasilkan produk-produk yang lainnya.
Lalu ini salah satu demonya dengan menggunakan iLogic. Di sini kita tinggal buka dengan Windows untuk kita geser ya. Untuk aturannya ini salah satu pintu gitu ya. Kita ganti widthnya ini 900, lalu tingginya 1800 gitu ya. Lalu di situ stylenya pilih yang mana, otomatis dia akan berubah. Nah, itu adalah sistem iLogic yang cukup bisa mempercepat proses pembuatan model. Ini salah satu yang lain kayak model penempatan bahan gitu ya, atau rak bahan gitu ya. Di situ juga ada untuk kategori kontrolnya. Di situ tinggal kita ganti top sesuai dengan parameter yang kita kasih. Contoh di sini ada 5 parameter yang harus kita ganti ya. Kita buat dengan 5 parameter itu. Hingga panjang, lebar biasanya gitu ya. Semua akan mengikuti. Tinggal kita oke. Ini cukup fleksibel, cukup mudah sehingga kita bisa lebih cepat untuk berinovasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya seperti untuk customer dan juga sales, apa yang kita dapatkan atau aset apa yang kita bisa gunakan gitu ya. Ada lebih dari 15.000 itu setiap variasi ada atau yang tak terhingga include di untuk proses version gitu ya. Ada airlifter, ada 16 fix model variasi yang kita bisa gunakan sebagai referensi gitu ya. Ini unlimited value untuk beberapa posisi. Lalu juga floor blower unit, ada 5 model variation. Lalu juga bisa dibuat dengan menggunakan beberapa angle, jadi kita bisa rotate gitu ya. Lalu akses platform untuk 4 model, lalu juga roof mountain blower unit, lalu juga valve kit unit, lalu juga ada valve kit unit gitu ya. Lalu di sini kita bisa lihat salah satu, saya buka open untuk file assembly, lalu kita bisa gunakan model untuk kita rotate gitu ya. Cukup mudah, kita gunakan data collector di situ, tinggal kita ambil, lalu ukurannya kita bisa ganti, lalu tinggal kita lihat untuk hasilnya. Tinggal upload configuration di 360, lalu di situ dia akan upload, tinggal kita buka. Di situ ada banyak sekali collection yang kita bisa ambil, lalu di situ kita bisa kombinasikan. Nah, itu bisa di assembling sendiri terhadap cloud ya, sehingga kita tidak perlu mempunyai softwarenya. Misal kita seorang sales gitu ya, kita ingin memasang di situ, tim engineer kita sudah upload beberapa file yang kita bisa kombinasikan. Kira-kira cocok yang mana, kita tinggal ganti, kita tinggal assembly. Cukup mudah untuk seorang sales, kita bisa ngontrol untuk kita tempatkan di area sini, cocoknya kita bisa rotate atau kita bisa kasih dengan drafting yang lain gitu ya. Lalu juga ini kita bisa keluarkan langsung data PDF-nya. Di situ kita bisa lihat untuk modeling 3D-nya setelah kita kolaborasikan terhadap beberapa part yang sudah cocok. Lalu tinggal kita submit. Di situ kita juga bisa keluarkan PDF tadi. Lalu juga bisa keluarkan informasi data dengan Fusion Life Cycle. Di Life Cycle itu kita bisa lihat untuk bill of material, workflow, lalu juga di mana digunakan, relationnya dengan apa. Lalu di situ kita bisa buka untuk beberapa filenya, attachmentnya kita bisa ambil, modelnya kita bisa ambil. Jadi terintegrate dari PC satu ke PC yang lain, dari sistem satu dengan sistem yang lain, dari engineer ke sales atau mungkin ke manager. Jadi sehingga kita bisa lihat di sini untuk workflow-nya mulai dari engineering lalu masuk ke open review oleh sales, lalu dari sales bisa di-upload untuk engineer kembali, atau kita bisa langsung vote update-nya, lalu bisa balik lagi ke engineering, balik lagi ke sales dengan mudah tanpa harus bertatap muka, sehingga kita bisa langsung memberikan komen di situ, memberikan aktif update gitu ya, dengan menggunakan Autodesk Fusion Life Cycle. Oke, selanjutnya ada engineering tools. Di engineering tools ini modeling 3D dengan parametric system, di mana formatnya untuk kelas profesional dan juga
Inventor akan membantu kita merancang apapun. Untuk lebih dari itu, berisi database yang cukup besar untuk komponen, jadi sekitar 1,2 million ya standar part di situ ada dan juga ada komponen akselerator dan juga engineering kalkulator, sehingga dengan mudah kayak spur gauge, shaft, bearing, V-belt, case, disc cam, parallel spline, lalu juga o-ring dan lain sebagainya. Di situ sangat cukup banyak sekali. Dan juga wheel kalkulator, ada fillet wheel kalkulator, spartial plane, lalu juga ada plug groove wheel kalkulator, lalu juga wheel kalkulator spot, lalu juga ada bevel sol, lalu juga butt lap sol, lalu juga ada step solder, step tube gitu ya. Semua lengkap ada di situ, termasuk gear, standar gear. Di sini ada demo di mana kita bisa lihat, kita bisa ambil dari beberapa list komponen, kita bisa dapatkan ini ya. Lalu dari standar part pastinya, lalu kita bisa ambil, rotate, lalu itu bisa ditempatkan, dimodifikasi, lalu diposisikan sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Lalu di sini dari constraint-nya kita bisa tentukan, oh ini tegak lurus, ini sama panjang, oh ini sama bidang gitu ya. Itu bisa ditentukan semuanya. Lalu jika kita bisa gunakan V-belt komponen dan kita bisa atur, oh panjang shaftnya itu, oh kurang panjang, oh kurang pendek, kita bisa atur, bisa kasih, bisa ditarik, cukup mudah. Lalu juga di situ selain desain ada calculation-nya, di situ kita bisa calculate, oh ternyata kita ganti satu ini satu shaft, nanti yang lainnya juga akan terkalkulate, oh ini panjangnya akan adjust sendiri. Lalu juga untuk menambahkan part-part yang lain di situ, mulai dari desain itu cukup mudah dengan menggunakan kalkulator dan juga assembly dan juga standar part yang sudah kita gunakan. Itu tinggal kita generate. Nanti juga ada beltnya gitu ya. Beltnya juga otomatis terdeteksi dari calculation tadi, sehingga dengan mudah kita bisa generate, lalu juga kita bisa hasilkan produk yang lebih baik dan juga lebih cepat gitu ya. Oke, kita bisa lihat untuk selanjutnya. Lalu ada collaboration di mana kita bisa gunakan cloud based design dan kita bisa mereviewnya, di mana kita bisa mengkomunikasikan desain kita secara internal atau dengan customer pastinya, dengan tampilan yang kita bisa akses dengan mudah, sehingga juga dari customer bisa melakukan feedback di dalamnya. Misal kita bisa share cloud gitu ya, dan si customer juga tidak perlu membuka software untuk bisa import modelnya, sehingga kita tinggal buka linknya, lalu kita bisa assembly, lalu juga bisa tarik untuk explode gitu ya, atau kita bisa ukur ukurannya, lalu kita bisa berikan komen di dalamnya itu, oh ini kurang dan sebagainya. Kita bisa lihat di dalamnya, di sini kita bisa gunakan new share view, lalu dia akan upload ke cloud pastinya. Di sini kita bisa kasih 25 GB free, dalam 30 hari dia akan terhapus. Lalu di situ kita bisa section untuk area Z, X, Y gitu, bisa lihat untuk area dalam, lalu juga explode untuk beberapa part di situ untuk assembly-nya ya, secara detail gitu ya, kita bisa lihat di situ. Dan ini saya ulangi lagi, di mana berbasis cloud, artinya kita tidak perlu install. Lalu di situ kita bisa lihat untuk komen, oh di area situ untuk blade-nya, oh ternyata assembly-nya bagaimana untuk bisa di tes run dengan CFO gitu ya, atau dan lain sebagainya gitu. Lalu juga kita bisa berikan komen, lalu kita juga copy, nah itu kita bisa upload di smartphone. Bahkan kita bisa lihat dengan smartphone kita berbasis linknya kita buka, open browser, dia kita bisa update di situ. Juga customer atau pihak kedua, pihak ketiga bisa komen, oh ini oke, oh ini perlu update warnanya, atau mungkin desainnya perlu dimanipulasi atau perlu di editing. Kita tinggal editing, kita share lagi, lalu kita kirimkan linknya. Cukup mudah dan juga fleksibel.
Lalu yang selanjutnya ada simulation, di mana sebagian besar perangkat lunak atau suatu software itu CAD 3D pada saat ini memiliki beberapa studi. Nah, studinya salah satu FEI untuk entry level yang dapat kita gunakan untuk mengatasi stres dan juga defleksi, biasanya seperti itu. Nah, di sini apakah kita semua akan membutuhkan informasi yang dibutuhkan untuk desain kita, gitu ya? Apakah hasil itu bisa kita maksimalkan? Biasanya kan itu package-nya dan harganya cukup mahal ya untuk mengecek semua, mulai dari akses non-linear, fatigue, lalu thermal, vibration, dynamic, itu kan kita semua tidak gunakan ya. Dan di sini sudah import untuk semuanya, mulai dari itu semua yang ada di sini, mulai thermal, vibration, non-linear, buckling gitu ya. Nah, di situ di Nasran ya, kita tahu semua bahwa Nasran ini adalah develop yang cukup bagus dari nanti saya akan jelaskan. Nah, ini Nasran menawarkan kita untuk studi simulasi lanjutan, jadi tidak hanya standar yang bisa diatur dan juga dipecahkan, dan kita bisa mengamati hasilnya tanpa meninggalkan tampilan inventor yang kita kenal gitu ya. Jadi studinya cukup mudah, pemahamannya juga cukup mudah di dalamnya, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang lebih akurat dengan menggunakan simulator Nasran. Nah, apa itu Nasran? Nasran itu adalah solusi FAI yang terintegrasi dengan inventor dan juga ya kita tahu ada SolidWorks ya. Di situ termasuk dalam desain produk dan juga koleksi dari Autodesk gitu ya. Nah, kita bisa mengambil untuk bisa mensimulasi lalu melakukan simulator ya, simulation untuk beberapa resiko dan juga kepastian dari produk kita, dan juga melakukan analisa. Dan di situ analisa ini develop dari NASA ya, itu tidak tanggung-tanggung, di mana Nasran itu adalah NASA Structural Analysis, jadi pengembangan dari NASA. Dulu dikembangkan mulai dari sliding kontak. Nah, kita bisa lihat di situ. Di sini cukup di mana hack and simulation teknologi untuk akurasi hasil ya, untuk kompleks simulation pastinya. Ini sudah terverifikasi dari NAVEM benchmark sehingga sudah terkonfirmasi dan juga sudah valid. Lalu juga cukup akurat, di mana lebih dari 5.000 tes problem setiap rilisnya. Ya, itu salah satunya untuk pertemuan dari gear gitu ya. Lalu juga ada advance-nya, ada non-linear dan dynamic dan juga composite dan lain sebagainya. Itu sudah include di dalam PDMC. Lalu yang pasti untuk engineer keuntungannya adalah dengan integrate FEI solution di Inventor, setiap hari tool design yang dan juga engineer kita bisa mengembangkan gitu ya. Lalu juga kita bisa belajar, lalu juga kita bisa mengimprove beberapa modeling dan juga kita bisa melakukan decision making gitu ya. Dan ini membuat lebih mudah dan juga lebih baik. Dan juga analisis di sini kita bisa lihat saling terkolaborasi ya. Artinya secara engineer, sehingga kita sebagai engineer juga bisa langsung bisa mengedit, oh ini untuk area yang kurang untuk kekuatannya, kita bisa langsung editing, sehingga tidak perlu untuk bisa menunggu analisis, lalu juga kita harus bagaimana kita harus menunggu dan proses untuk pembuatannya cukup lama gitu ya. Nah, di sini memulai kita bisa merancang di dalam Inventor itu sendiri, menguji apakah dengan analisis menggunakan Nasran di CAD lalu bisa terintegrate langsung di Inventor, sehingga alur kerjanya cukup efisien. Jadi tidak ada file yang harus diimport lagi, diekspor lagi ke analisis, lalu dikelola lagi, lalu itu membuang-buang waktu pastinya. Lalu selanjutnya ada electromechanical ya, electromechanical, di mana di sini kolaborasi yang cukup efektif antara tim teknik mesin dengan teknik listrikan yang dapat menjadi atau tim elektronik, di mana dapat menjadi tantangan tersendiri. Di sini bagaimana jika kita mendesain suatu desain kelistrikan
dan juga mekanik dapat kita bicara satu sama lain, jadi bisa berkolaborasi, dan bagaimana kita bisa menyinkronkan antara satu sama lain, dan kita akan mendapatkan dampak dengan alur kerja atau workflow secara teknik untuk sistem kolaborasi yang sini, dimana di desain elektromekanisme ini antara Autodesk Inventor dan juga AutoCAD itu membagikan informasi yang terupdate dengan skema kelistrikan terupdate saat ini dan juga modeling 3D dari Inventor. Lalu sebagai contoh ini kita buat di AutoCAD, tentunya ini juga salah satu produk di PDMC. Kita bisa atur untuk area layoutnya gitu ya, untuk kelistrikan. Lalu kita bisa berkolaborasi dengan Inventor, di mana di situ kita tinggal ambil untuk file 2D-nya atau drawing-nya untuk alur pengkabelannya gitu ya. Tinggal kita ambil untuk standar BOS, misal connection injektornya kita tinggal ambil. Ini contoh dari connection injektornya, kita bisa posisikan, bisa ditentukan di area mana sehingga kita bisa posisikan area tersebut gitu ya. Lalu juga kita bisa tempatkan dengan cepat dan juga mudah. Lalu juga wiringnya kita bisa tentukan bahwa tidak ada collision terhadap wiring satu dengan yang lain, lalu bisa ditempatkan sesuai dengan panjang dan juga lebarnya. Itu kita bisa ambil, misal di situ ada wiring, kita bisa ambil. Lalu di sini ada, kita bisa edit ya. Dalamnya tinggal kita buka, lalu tinggal create connection. Nah, connection ini akan menggunakan wiring untuk kita yes to all. Nah, di situ ada untuk tampilan mengenai kurvanya untuk atau wiringnya, sehingga kita bisa ambil di situ. Nah, di sini ya, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa klik, lalu juga tinggal kita display, lalu sehingga tampilan wiringnya akan terkalkulate, dan juga kita bisa lihat untuk area view-nya ya, cukup mudah kita bisa lihat untuk view-nya, wiringnya. Oke, sekarang ke production, di mana untuk documentation di sini Inventor dan juga AutoCAD sudah disupport dengan GDNT annotation yang terupdate. Artinya dalam view 3D kita bisa melihat atau mengukur untuk area 3D sesuai tampilan view. Misal kita view site, nanti kita bisa lihat ukuran dari site itu berapa, atau kita bisa tampilkan isometri sehingga kita bisa lihat secara keseluruhan dari semua tampilan untuk ukuran detailnya di situ. Sehingga yang kita dapatkan ada toleransi Avisor, itu standar ya, standar desain, lalu juga transfer 2D ke 3D drawing, lalu juga kita bisa export to step EPP 242 gitu ya, terupdate dari desain. Lalu juga toleransi analisis, di mana kita bisa mengerti dengan mendapatkan impact cost dan juga dimensional dari variasi desain yang kita buat ya. Dari frame cut forecast casting, lalu juga round milling, round turning, lalu semi roughing, finishing turn, green, hone lab, dan super finishing lab gitu ya. Di situ kita bisa mendapatkan advanced statistical result, RRS, CV ke sigma, presentation yield gitu ya, di WMO gitu ya, toleransi itu. Nah, itu kita bisa lihat di sini untuk mendapatkan suatu toleransi, kita bisa buat new stock up, kita tinggal klik di situ, kita ambil section dan juga section 1, 2 dan juga analisisnya. Kita bisa ambil assembly-nya, lalu otomatis dari satu referensi ukuran dia akan mendapatkan ukuran yang lainnya yang terkoneksi di situ. Misal kita tambahkan lagi ukuran tambahan, nah itu kita tinggal editing, penempatannya cukup mudah, sehingga kita bisa lebih fleksibel dalam penggunaan ukuran, sehingga tinggal kita simpan misal dengan ukuran tes, sehingga kita upload
untuk shaft informationnya di situ cukup lengkap, ukurannya, lalu juga RS-nya ya. Di situ cukup lengkap, kita bisa gunakan dengan menggunakan Autodesk Professional dengan support toleransi statistik. Di situ cukup lengkap informasinya. Lagi-lagi berdasarkan cloud system sehingga tidak perlu install softwarenya, sehingga kita bisa langsung buka link reportnya. Oke, di situ yang lainnya ada Inventor Cam. Ya, mulai sekarang kita bisa berkolaborasi dengan DMG atau Digital Manufacturing Collection dari Autodesk, di mana untuk camnya ada Power Mill dan juga Feature Cam. Di sini juga support untuk Inventor Cam. Nah, itu ada multi axis operation, adaptive clearance, dan juga termill dan juga turning proses. Nah, di sini yang disupport adalah 2,5D milling, lalu juga 3 axis milling, turning, water, laser, dan juga plasma. Lalu juga ada WGS grouping, indexing milling, grouping 4 axis, dan juga multi axis milling. Lalu juga disupport dengan nesting, di mana nesting ini kita juga lebih mudah untuk embedded ya, embedded nesting, untuk mempermudah kita untuk mendapatkan raw material. Kita bisa lihat untuk hasilnya seperti ini. Lalu juga ada factory design, di mana menggunakan factory design utilities dengan menghadirkan desain produk yang bagus di awal. Saatnya kita bisa membuat secara seefisien mungkin untuk meningkatkan desain selama proses dan juga selama produksi dan juga selama perencanaan lokasinya. Ya. Selain untuk merencanakan lokasinya, kita bisa mengidentifikasi di mana proses ini, ini efisien nggak ya, tempat penempatan manufacturing dengan proses injection, atau kita bisa cek untuk area yang lebih optimal di mana. Jadi cash flow-nya atau material flow-nya atau analisis prosesnya atau cek forecast-nya, reduce time untuk volumenya, itu bisa kita lihat. Nah, itu sebagai demonya ada factory design utilities overview, sehingga kita bisa lihat di sini saya ada layout untuk satu plan produksi, sehingga kita bisa lihat untuk prosesnya secara 3D view, sehingga kita bisa melihat sebelum kita bangun suatu factory design atau factory plan gitu ya. Situ kita bisa merencanakan penempatannya yang paling efisien di area mana. Lalu di sini kita bisa 2D proses analisis ya. Ini contohnya welding cell. Kita bisa lihat, kita bisa tentukan ini bottleneck-nya di mana nih? Bottleneck-nya di mana nih? Setelah kita lihat prosesnya, kita kalkulasi, lalu kita bisa lihat reportnya. Ternyata hampir 60% itu ada di scale up ya. Kita bisa lihat di skala unitnya dari top view ya. Itu kita bisa geser. Lalu kita bisa lihat, ini ada machining line panel, itu harus lebih dekat dengan area unit produksi plan gitu ya. Atau kita bisa lihat di situ, tinggal kita alihkan, lalu juga kita tinggal lihat penempatan per case, contoh per produk di sini untuk unit production. Areanya tadi harus kita rotate itu karena cukup efisien, karena pergerakannya bidangnya terlalu kecil. Nah, itu kita bisa lihat antara bidang ini, jadi bergeraknya akan searah ke kiri semua, sehingga pengerjaannya atau areanya ini lebih pendek, lebih kecil gitu ya, bidang produksinya. Lalu di situ kita bisa lihat kekuatannya, kita bisa lihat di situ kontak terhadap yang lain enggak atau gimana itu. Lalu secara general kita bisa lihat menggunakan menggabungkan ya, dari 3D assembling-nya itu menggunakan Revit, lalu dari modelingnya kita bisa gunakan Inventor gitu. Sehingga di situ dari Inventor layout-nya untuk draftingnya kita bisa keluarkan, lalu juga detailnya, bill of materialnya kita bisa keluarkan juga, lalu information-nya cukup mudah, sehingga yang tadi dimana ini untuk proses production-nya, untuk layout secara total kita bisa menggunakan Revit gitu ya untuk desain layout-nya, tapi untuk modeling per part-nya kita bisa gunakan Inventor. Jadi di keduanya kita bisa kombinasikan. Nah, ini kembali lagi ke proses analisis tadi, di mana kita bisa merencanakan di view terhadap 2D dan juga
terkonfigurasi antara 2D dan juga 3D. Lalu apa untuk sales, di mana kita bisa melihat desain reviewnya, karena di sini kita bisa mengulas. Contohnya dari untuk orang tim sales, kita bisa lihat secara ini, kita bisa tunjukkan ke customer bahwa oh ini layout kita nanti seperti ini hasilnya sebelum kita akan bangun, sebelum kita akan tentukan, di mana mungkin ada revisi dari customer, bisa kasih feedbacknya. Di situ juga nanti juga kita bisa gunakan VR ya, VR, sehingga kita tidak perlu lagi untuk bisa harus dibangun dulu, lihat update-nya terlebih dahulu gimana prosesnya, ternyata tidak cocok, kita harus geser lagi, dan itu akan menghabiskan banyak waktu. Nah, dengan ini kita bisa merencanakan lebih awal, lalu juga lebih cepat dalam membangun suatu unit planning yang baru, planning production yang baru pastinya. Oke, di sini ada validasi desain, di mana kita bisa bekerja dengan secara aktual, sebenarnya mendekati aktual, dan juga membangun suatu fasilitas secara aktual sebelum kita benar-benar membuatnya gitu ya. Lalu terintegrate secara real world point berbasis cloud ya, berbasis laser scan data. Lalu juga kita bisa mengurangi membuang-buang waktu pastinya untuk manual measurement. Lalu juga kita bisa reduce installation resiko ya. Misalnya kan instalasi satu unit itu cukup lumayan sulit, lalu juga resikonya pasti besar. Artinya di situ kalau sudah kita rencanakan sejak awal, itu sudah membuat kita akan meminimalkan resiko. Lalu juga kita bisa lihat secara view untuk diupload ya. Ini kita sudah upload ke cloud, sehingga kita bisa lihat view-nya, lalu assembly-nya berdasarkan dari Navisworks, lalu dari build ya. Biasanya kalau kita bisa berkolaborasi dengan tim infrastruktur yang lainnya untuk bisa memaksimalkan, ini ada bangunan yang harus bisa dibuat di area sini, lalu kekuatannya harus berapa kuat. Nah, itu bisa terintegrasi seperti itu ya. Lalu yang lainnya ada profesionalisme rendering, artinya di sini untuk rendering dan animation itu tidak diragukan lagi, karena kita disupport dengan include 3ds Max ya, 3ds Max. Di situ kita bisa lihat mulai dari rendering profesional ya. Nah, ini seperti ini nih. Jadi animasi itu cukup luar biasa dengan menggunakan 3ds Max. Ya, kalau kita cocok dengan biasanya di perfilman 3D ya, ini menggunakan ini juga ya, simulation. Nah, ini terus lalu dan lain sebagainya, simulation untuk ini contohnya Max Liquid Water gitu ya. Itu simulasinya seperti itu. Jadi seperti seakan-akan itu nyata gitu ya. Karena ini di dunia industri perfilman pun juga menggunakan seperti ini untuk membuat suatu simulasi atau membuat suatu itu ya, film-film animasi ya. Lalu juga kita bisa lihat betapa kita bisa lihat secara animasi produk untuk assembly ataupun untuk factory layoutnya, pergerakannya secara desain. Lalu ini secara aktual kita bisa simulasi, ini nanti secara pergerakan seperti ini, sehingga kita bisa meminimalkan resiko. Lalu kita bisa lihat dengan VR tadi, misal saya ingin melihat secara detail dalam bentuk desain atau factory layout kita. Di situ kita bisa lihat dengan menggunakan produk desain dan factory dengan Inventor, lalu kolaborasi dengan 3D Max, sehingga kita bisa lihat ini area sini untuk 3D modelingnya sepertinya kita harus geser karena ruangnya terlalu kecil atau nanti akan berpengaruh di yang lainnya, sehingga kita bisa meminimalkan resiko-resiko yang terjadi di proses manufaktur. Lalu yang terakhir ini yang lainnya ada salah satu simulasi yang full desain dari 2D,
kita keluarkan data. Ini adalah layout dari suatu unit produksi. Misalnya kita ambil satu layout, sehingga kita ambil untuk 3D modelingnya dengan Inventor, 2D-nya dengan AutoCAD kita ambil di situ, lalu simulasi, lalu juga kita bisa lihat pergerakannya, lalu untuk 3D simulation-nya kita bisa gunakan 3D X-Max, sehingga kita bisa real simulation, sehingga kita bisa lihat secara pergerakan bahwa untuk unit kita sudah bisa kita terapkan begitu. Ya, ini salah satu displaynya. Lalu juga yang lainnya yang include dalam Fusion 360 dalam include PDMC itu ada juga Fusion 360. Di Fusion 360 di sini sudah include untuk desain, freeform, parametric, sheet metal, direct modeling, surface, mesh, assembly, part creation, ECAD, ya ECAD elektronik ya, 2D documentation, 2D drafting, rendering, collaboration, CAM ya, simulation untuk lihat kekuatan, AnyCAD untuk kita bisa kolaborasi dengan software yang lain, browser access artinya di situ terupdate untuk akses, kita bisa akses dimanapun karena cloud kita. Lalu 3D CAD reinverted, dimana di sini adalah proporsi nilai yang dibedakan Fusion 360, dimana platform CAD ini saat ini terfragmentasi dan juga kita bisa batasi. Biasanya beberapa software itu dibatasi dengan platformnya masing-masing. Seperti simulation dia harus beli terpisah dan itu mahal dan beli putus, artinya tidak terupdate, artinya kita beli versi 2000 sehingga di versi baru ini sudah update untuk dan lain sebagainya, kita harus upgrade senilai nilainya sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, ini kami menyatukan teknologi itu yang sebelumnya terpisah ya, kita jadikan satu pastinya. Mulai dari desain mekanik, lalu desain industri, lalu aplikasi berbasis cloud, kami bangun manajemen data hingga sistemnya gitu ya, dan menyatukan alat desain ini secara visualisasi, simulasi dan juga fabrikasi, CAM dan juga 3D modeling. Kami membangun ekosistem sehingga orang dapat berbagi dan juga berkolaborasi dalam pekerjaan mereka dengan tim desain dan juga beberapa sistem yang terdistribusi. Ya, kami pikir ini visi ini kita bisa menyelesaikan secara data dengan kompleks berdasarkan tim desain yang saat ini. Jadi kita bisa berkolaborasi di dalamnya. Integrate, connected, accessibility. Lalu di sini di Integrate Production Development Platform, di mana dalam satu platform kita bisa membuat atau mendapatkan satu desain dengan konsep, engineering dan production, di mana cukup disupport dengan scaling, lalu juga literasi, rendering, gerakan, animasi, CNC, gambar 2D, prototyping, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk secara tim, lalu juga kita bisa memanage secara waktu untuk bisa mendapatkan hasil modeling dan juga sampai ke production secara lengkap. Oke, termasuk 3D printing ya. Lalu juga connecting tim, sehingga secara koneksi antara tim kita sudah tidak berbatas waktu dan juga berbatas. Sekarang kalau kita tahu physical distancing, kita bisa bekerja di rumah masing-masing, sehingga secara connecting team kita bisa mengakses dengan siapapun dan dimanapun ya. Karena kita bisa tahu di situ kita bisa lebih dapat berkolaborasi ya. Lalu juga kita bisa mengakses dimanapun, bisa independen, work from home, bekerja dimanapun dengan smartphone, dengan PC kita, dengan laptop kita gitu ya.
kita bisa akses di Mac, PC, tablet, ponsel, online, offline. Lalu di mana ada generative design. Di generative design ini adalah generasi desain Autodesk di mana automation bisa mendapatkan produk-produk yang akan difikirkan oleh suatu teknologi itu sendiri, sehingga kita bisa menjelajah ide-ide itu, sehingga yang akan berpikir adalah softwarenya, ya, yang tidak terpikirkan oleh kita sendiri bahkan. Nah, ini menggunakan kekuatan cloud. Di situ kita bisa mendapatkan beberapa solusi yang kita bisa pilih secara dengan berdasarkan hasil machining ini, di machining berdasarkan 2D, 3D atau 5 axis, atau nanti kita bisa pilih berdasarkan cost yang akan kita habiskan, costnya berapa, lalu juga kira-kira ini nanti jumlah bahannya berapa yang harus kita input gitu ya. Itu contoh yang kita bisa dapatkan ya. Di sini generative design itu membantu kita untuk mendapatkan contohnya di General Motor, contohnya seat bracket ya. Ini 40% itu lebih efisien, lalu juga lebih kuat 20% untuk daripada original partnya ya. Nah, kita bisa lihat dari 8 komponen itu mendapatkan satu part. Artinya ini part 8 assembly yang kita harus proses di stamping atau mungkin bending. Lalu juga kita harus kolaborasi dengan milling gitu ya, pocket dan sebagainya mungkin, atau punch atau sekarang menggunakan laser. Nah, itu assembly-nya kita harus membuat secara 8 part. Lalu di sini cukup menggunakan satu part saja. Di situ 40% ya lighter dan juga 20% stronger. Nah, di situ menggunakan additive dan juga generative design. Kita simulasikan contoh di sini ada part di arm ya, gimana sistem kerjanya. Yang pasti kita butuh preserve design untuk bisa dipertahankan, part yang dipertahankan. Lalu obstacle itu part yang bersinanggungan atau yang sudah ada part di situ dan tidak boleh bersentuhan dengan part itu ya, yang warna merah. Begitu sudah kita dapat 2 part itu, kita tinggal generate di situ. Nah, di generate dia akan menghasilkan ratusan bahkan ribuan part yang kita bisa ambil. Nah, berdasarkan kekuatan, stiffness, lalu juga cost gitu ya. Kita bisa ambil contoh ini salah satu. Di situ kita bisa ambil, ini review fabnya meshnya sekian, straightness sekian, strengthnya sekian, head fitnya sekian, ya. Lalu kita ambil part yang lain, manufaktur time-nya lebih pendek, atau factory safety-nya jauh lebih beresiko gitu ya. Kita ambil yang paling cocok di mana proses manufakturnya lebih pendek, kita bisa ambil, tapi kekuatannya masih sama, tapi masih di dalam konteks diizinkan ya, kita bisa pilih itu. Lalu juga di sini ada siklus pengembangan produk, di mana ada banyak bagian yang bergerak dari tahap awal sampai akhir konsep, sampai ke produk akhir pastinya. Ya, di perjalanan membuat konsep tersebut ada beberapa anggota tim yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, koleksi desain ini Autodesk memastikan bahwa banyak dari proses yang kita buat itu diberlakukan secara bersamaan dari model 2D dan juga 3D dan terkoneksi pastinya. Dengan kata lain, jika ada perubahan dari model 3D simulasi atau dari 3D desain kita, pasti pada simulasi atau 2D yang saat dijalankan, saat kita memproses gitu ya, itu otomatis akan diperbarui, termasuk di CAM-nya juga, atau terupdate pastinya. Jadi karena itu saling terkoneksi dari satu sama yang lain, sehingga di sini akan mengurangi kesalahan di situ. Dan juga pasti akan lebih mudah dan lebih cepat untuk kita bisa lebih proses. Lalu juga kita bisa akses semua pekerjaan kita, ya contohnya dari factory design, dari desain, konseptual design, lalu juga modeling 3D sampai mold, sampai kita bisa simulasi kekuatan, nesting,
subtrap, lalu juga rapid prototype, rendering, manufacturing drawing dan sebagainya. Itu kita bisa akses semua data tersebut di Autodesk Vault, ya, di Autodesk Vault. Lalu di sini ada salah satu sistem di mana sebelum Autodesk Generative Design itu ada, kita bisa mengoptimalisasikan proses itu. Ini adalah salah satu customer di Autodesk Workplace, ya, Claudius Vetter Technologies. Itu generative design itu reduce material by 25% pasti, lalu juga mengimprove segalanya di situ, ya. Itu dia harus berminggu-minggu untuk membuat dan juga berbulan-bulan untuk bisa membuat suatu konseptual design di situ. Dengan menggunakan generative design itu bisa mendapatkan suatu ide atau desain baru secara cepat. Lalu di sini salah satu yang lain ada Canline Engineering. Di situ CLE, ya, Canline Engineering. Ini bisa pernah memesan botol dari sebuah water beer, ya, kemudian untuk bisa dari conveyor yang dirancang dan dipasang oleh CLE. Nah, sejak dari tahun 60-an, perusahaan ini perusahaan milik keluarga dan juga memproduksi sistem conveyor untuk mengikat garis pengemasan untuk industri makanan, minuman, dan juga produk konsumen. Nah, lihat bagaimana mereka merampingkan proses manufaktur sehingga lebih efisien untuk bisa mendapatkan akses conveyor dan juga efektif sistem conveyor berjalan lebih efisien, sehingga customer dapat mengeluarkan produk mereka langsung ke rak-rak, langsung kita bisa packaging gitu, ya. Lalu juga ada Mento Service, di mana Mento ini melakukan sistem outsourcing, ya, layanan Mento, ya, layanan berbasis platform untuk material cost dan juga improve product perform, di mana dia melakukan outsourcing pengujian ke perusahaan lain untuk membatasi jumlah peluang peningkatan yang dapat mereka terapkan ke dalam produk mereka. Nah, solusinya mereka menggunakan Inventor dan Inventor Nasran. Mento telah mampu mengurangi suku cadang yang terlalu besar dan juga menerapkan alur kerja yang lebih efisien untuk meningkatkan kinerja produk. Nah, dengan kolektif data atau dengan Vault dan juga Inventor Nasran, mereka tahu bagaimana melakukan hal yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Dan juga mereka dapat melakukan ini di rumah, lalu di manapun, ketika engineer mereka bisa mengakses dimanapun, lalu juga bisa membuat lebih cepat suatu produk. Lalu juga ada Flash Performance, di mana mereka bisa mereduce programming time sehingga kita bisa melakukan lebih banyak lagi, juga mengimprove production mereka, di mana, ya, dari Flash Performance Engineering mereka ada Inventor CAM dan juga Inventor 3D, dan ini adalah solusi kami di dalam sistem 3D modeling atau desain produk kita, mulai dari integrasi teknologi CAD, CAM, CIA, dan tingkat profesional untuk membantu kita menciptakan kebutuhan di masa depan. Ini salah satu langganan atau subscription khusus yang cukup murah dan juga cukup efektif dalam peningkatan produktivitas kerja kita, ya. Lalu membantu kita untuk bisa mendapatkan produk yang lebih kompetitif sehingga kita bisa menghasilkan greater product. Oke, dan yang terakhir, kita bisa sharing pengalaman, bisa email ke email saya di mada@hdid.co.id atau madakarisma@gmail.com, atau bisa kunjungi Instagram saya di madakarisma, atau kita bisa berdiskusi berdasarkan email
Untuk kontak nanti kita bisa kasih kontaknya di by email. Untuk selanjutnya, mari kita bergerak maju untuk bisa menghasilkan produk yang optimal. Terima kasih. Untuk pertanyaan kita bisa sampaikan di email gitu ya. Karena waktunya terbatas, saya akhiri sekian. Sukses untuk semua. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap berusaha. Terima kasih.